Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Saiful Bahri. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang kompetensi dasar menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang suatu objek, budaya, atau peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa secara tulis dan lisan, dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara tulis maupun secara lisan. Baiklah anak-anakku sekalian, di dalam pandemi ini kita harus tetap terjaga dan jangan sampai lupa kita dengan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua adalah memakai masker, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat adalah menjauhi kerumunan, dan yang kelima kita batasi atau membatasi mobilitas. Baiklah anak-anakku sekalian, di dalam nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dalam materi ini antara lain, yang pertama adalah disiplin, yaitu mampu mengidentifikasikan dan menyajikan teks deskripsi sesuai dengan kaidah. Yang kedua, peduli, yaitu memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar untuk dijadikan objek deskripsi. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita melangkah kepada langkah-langkah nanti akan kita paparkan, yang pertama kita harus mengerti dulu tentang pengertian deskripsi. Di dalam pengertian deskripsi, di situ juga pernah kalian mendengarkan atau menerima materi tentang ciri-ciri deskripsi. Selain itu, kita harus mengetahui struktur teks deskripsi yang telah dipaparkan ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah mulai masuk kepada langkah-langkah menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Yang pertama, kita harus bisa menentukan atau memilih objek. Objek bisa dipilih tempat wisata atau lingkungan sekitar, ataupun tempat-tempat di mana di situ ada kejadian-kejadian yang seperti bencana alam maupun banjir bandang maupun tsunami dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan tujuan deskripsi, di mana tujuan deskripsi ini sudah jelas, yaitu tujuan utama teks deskripsi adalah memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Sedangkan yang ketiga, yaitu langkah-langkahnya dalam mengumpulkan data. Melalui kegiatan ini, saya akan mendapatkan data yang objektif sehingga lebih mudah untuk mengembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Misalnya, saya akan mencatat semuanya dari segi peristiwa, suasana, aroma, dan suara, atau hal-hal yang bisa kita rasakan ketika melakukan suatu pengamatan. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Di dalam mengumpulkan data ini kita butuh data primer, kita juga butuh data sekunder. Kemudian anak-anakku yang keempat, yaitu membuat kerangka tulisan. Membuat kerangka tulisan adalah agar besar teks yang akan kita tuangkan dalam sebuah tulisan melalui kerangka itu, penggarapan dan pengolahan tulisan menjadi lebih jelas dan menjadi lebih terarah. Contohnya, saya akan membuat keindahan alam misalnya. Teks deskripsi keindahan alam. Yang pertama aku akan saya tulis bibir pantai, kemudian ombak, kemudian kelihatan batu karang, hingga yang terjauh, kemudian baru kita deskripsikan keindahan-keindahan. Terus selanjutnya, yaitu yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan.
dari kerangka karangan tadi yang nomor 4, kita bisa mengembangkan kerangka tulisan itu. Pengembangan kerangka tulisan akan menjadi lebih bagus dan menarik jika kamu berhasil melibatkan kepekaan perasaan, emosi, dan juga imajinasi. Ini sangat penting sekali. Kemudian yang keenam, ini ada menyunting teks deskripsi. Menyunting itu artinya mengedit, mengubah atau merapikan susunan, letak, atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Selanjutnya, atau yang terakhir, anak-anakku sekalian, di mana nanti kalian ini akan saya beri tugas, yaitu menuliskan teks deskripsi. Tugasnya adalah deskripsikan suatu di antara tempat-tempat yang disebutkan di bawah ini nanti, di bawah ini nanti. Nah, kemudian deskripsikan dengan yang kamu buat harus berisi tentang ukuran, lokasi, dan juga tipe kota atau desa yang kamu pilih. Sebutkan juga hal-hal yang menjadi ciri khas. Contohnya, 1, lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, kota atau desa yang kamu kenal dengan baik. Yang keempat, yang ketiga, tempat wisata yang ada di daerahmu. Kemudian yang keempat, tempat unik yang ada di daerahmu. Nanti anak-anakku sekalian bisa kalian masukkan ke dalam LKPD yang sudah kami sediakan dan juga saya sediakan. Terima kasih, semoga ilmu kita bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu tersenyum dan iman kita tetap terjaga, bahkan imun kita akan semakin naik. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.